Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa arsala ilaina nabiyyahu Muhammadan afdhalal anam. Fabayyana birisalatihil halal wal haram. Wa fassala ahkamas siyam wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashabihil bararatil kiram wa sallim tasliman katsiran ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'du, jamaah sholat subuh Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang mencurahkan seluruh anugerahnya kepada kita semuanya. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini sebagai bukti Allah memberikan nikmatnya secara sempurna dalam kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa yang menghunjam dalam hati sanubari kita, mampu menggerakkan fisik kita yang sehat, waktu kita yang luang, dari mestinya kita kemudian ada pilihan menikmati bersantai di rumah, tapi karena sebagai pilihan orang yang beriman kita hadir di tempat yang mulia ini, apalagi di momen yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dinyatakan inna qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu banyak disaksikan oleh para malaikat. Maka hadir kita melaksanakan sholat subuh ini dicatat, dipersaksikan oleh banyak sekali malaikat. Dan mudah-mudahan kita semuanya di dalam beribadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Albani, meskipun ada kritik juga terhadap kesahihan hadis ini, Nabi di dalam riwayat itu menegaskan barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu kemudian dia duduk diam berzikir di masjid itu sampai kemudian tiba waktu syuruk, yaitu terbit matahari, lalu kemudian dia menunggu, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ka'ajri umrotin tamatin, yang dianggap hadisnya yang dhaif, ka'ajril haji wal umroti tamatin, yaitu seperti pahala haji dan umroh secara sempurna. Jadi dinilai sahih yang tidak ada hajinya, tapi umrotin tamatin. Nah, karena itu bagi kita yang berkenan untuk zikir sampai syuruk, setelah terbitnya matahari kita sholat isyraq 2 rakaat, maka kita memperoleh pahala itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, momentum bulan Ramadan ini kita semuanya diperkenankan Allah latihan-latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya
kita semuanya dapat melalui Ramadan ini sampai akhir. Apalagi di tengah pandemi yang juga mulai muncul kembali menghebat. Saya tadi malam jam 11 mau tidur, tiba-tiba ada telepon dari keponakan di Palembang, Mbak Yu pertama, Mbak Yu ipar, wafat, meninggal. Kita semuanya, saudara-saudara yang berjauhan, kondisi sekarang ini tidak memungkinkan mau bepergian, harus demikian serentetan ini. Ada aturan-aturan sehingga kesedihan apapun kita tanggung sendiri-sendiri di tempat kita masing-masing, hanya mendoakan saja. Tidak sampai kita dapat memberikan penghormatan berbelasungkawa. Maka kehidupan kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diberikan oleh Allah kesehatan ini luar biasa. Kita harus senantiasa mensyukuri nikmat usia kita ini. Mudah-mudahan dapat melalui Ramadan ini. Momentum Ramadan adalah latihan kita oleh para ulama, dinyatakan orang yang dipermudah jalannya menuju pertaubatan kepada Allah, dekat kepada Allah, itu memiliki 5 tanda. Tanda yang pertama, Allah anugerahkan kepada pribadinya itu sikap khusyuk, nikmat beribadah. Di momentum Ramadan ini kita diberikan banyak waktu-waktu kita dapat mewujudkan kenikmatan, kekhusyukan di dalam beribadah. Dibandingkan di bulan di luar Ramadan, pasti masing-masing kita dapat merasakan bulan Ramadan ini jauh lebih mudah kita untuk khusyuk, untuk nikmat di dalam beribadah. Karena bareng-bareng, ya, bareng-barengnya kompak. Coba kalau sholat malamnya itu sendiri-sendiri, nah, tidak kompak, banyak aras-arasnya. Karena disunahkan, seluruh para ulama menyatakan, mayoritas menyatakan bahwa sholat tarawih itu disunahkan berjamaah. Maka kita semuanya dengan sholat tarawih itu bersemangat khusyuk. Lalu tanda yang kedua, Allah akan berikan kepada hamba itu dapat menemui ibadah sunnah yang sangat banyak. Kita di bulan Ramadan banyak amalan sunnah yang kita semuanya diberikan keutamaan-utamaan. Mulai sholat tarawih, mulai sedekah, infak, mulai kegiatan-kegiatan membantu sama kita, demikian luar biasa. Allah berikan kita momentum amal-amal sunnah hadir di bulan Ramadan ini. Tanda yang ketiga, Allah berikan kesempatan bertemu dengan kawan-kawan yang soleh, yang jumlahnya banyak. Jadi di bulan Ramadan ini kita sholat tarawih jauh lebih banyak jamaahnya. Kita biasa sholat isya di bulan Ramadan dengan tidak di bulan Ramadan, pasti jumlahnya banyak ketika di bulan Ramadan. Berarti kita lebih banyak berkumpul dengan sahabat-sahabat yang soleh. Tanda yang keempat, Allah mudahkan hati kita menerima nasihat. Di bulan Ramadan
tarawih ada nasihat, subuh ada nasihat, kadang kita ada momen jelang buka bersama nasihat, Ahad pagi, Ahad zuhur ada nasihat. Banyak nasihat di bulan Ramadan. Belum televisi kita, radio kita, semuanya berlomba-lomba memberikan nasihat. Nah, tinggal batin kita kalau mendengar nasihat itu. Kalau samanya gini, waduh, sing ngasih nasihat umure jek enom, wis tutur-tutur. Nah, berarti ya hati kita ini belum jembar, belum dilonggarkan. Banyak hal kita di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan mendengarkan nasihat. Nasihat ada yang masing-masing ustadz beda. Ada yang wis tuwa penyampaiane monoton, gak ono guyone. Nah, lalu kita menyikapinya seperti apa? Kalau menyikapinya, waduh, wis membosankan, panjang, tapi gak menghibur. Nah, jadi karena sekarang ini mau idho hasanah itu banyak jamaah supaya menghibur. Jadi ini nasihatnya tidak menghibur, dianggap gak enak. Nah, padahal yakinlah bahwa seluruh nasihat yang diberikan, cara berkomunikasinya seperti apa, cara menyampaikannya, tapi intinya semua mauidhah itu adalah tujuan, nilai-nilainya adalah kebaikan. Nah, kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan, hati kita menilai apakah kita menerima nasihat itu dengan lapang dada, ataukah kita menerima nasihat itu dengan gerutuan, dengan kejengkelan. Nah, mesti ini gak usah suwi-suwi. Nah, apalagi masa pandemi dan lain sebagainya. Tanda yang kelima, Allah mudahkan ketika berdoa, sang hamba itu mudah mencucurkan air mata. Jadi orang yang diberikan hatinya lembut, dia cepat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya hatinya lembut ketika berdoa menangis. Kita seringkali berdoa menangis mergo dompete kosong, anake loro, bojone meteng. Nah, baru ndonga dengan menangis, hati mendekat. Tapi ketika dompetnya tebal, omahe api, keluargae tenang-tenang, ya, bukan kesyukuran, ya, tapi kita merasa nggak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah memberikan tanda kepada kita puncaknya. Seorang hamba yang dipermudah mendekat kepada Allah ketika berdoa gampang mencucurkan air mata karena hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelembutan hati itu memudahkan jalannya hidayah masuk dalam batin kita. Nah, karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah merintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran surat At-Tahrim surat yang ke-66 ayat 8. Mengapa sudah beriman kok disuruh taubat? Mestinya kan orang yang kafir suruh taubat. Tapi Allah merintahkan bukan. Yang diminta bertaubat kita yang sudah beriman. Mengapa? Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman. Jangan sampai kita terjerumus dalam suatu saat saja
karena hati kita lalai dari Allah, lalu kemudian kita kehilangan kesempatan bertaubat. Maka setiap kita tidak boleh pesimis, orang yang beriman tidak boleh pesimis. Apapun dosa kita, tidak boleh pesimis untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sampai kemudian menggunakan asma-Nya hanya terkait dengan taubat dengan banyak nama. Ada Al-Ghafur, Maha mengampuni. Ada Al-Ghaffar, Maha sangat-sangat mengampuni, pakai isim tafdhil. Lalu ada At-Tawwab, Maha menerima taubat. Al-Afu, Maha memaafkan. Jadi untuk menerima taubat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan identifikasi asma-Nya. Saya ini sangat-sangat luas pemaafannya. Nah, karena itu kita betapapun besarnya kesalahan kita, jangan sampai berputus asa dari ampunan Allah. Dan betapapun ringannya dosa yang kita lakukan, jangan sampai kita lalai dari dosa yang kecil itu. Karena kelalaian itu bertumpuk-tumpuk menjadikan dosa yang kecil menjadi besar. Betapa para sahabat dari cara mereka mohon ampun, Allah sampai menurunkan ayat-ayatnya yang sangat istimewa. Ada peristiwa Yasir bin Ammar ketika keliling pasar melewati setan, penjualnya itu sangat cantik. Yasir bin Ammar sebagai seorang laki-laki bergolak nafsunya melihat penjual yang sangat cantik itu. Lalu dia bertanya dengan tipuan kepada penjual kurma wanita yang cantik itu, apakah kamu punya barang yang lebih baik dari yang kamu display di depan ini? Penjualnya menyatakan punya di dalam. Nah, Yasir bin Ammar coba lihat, maka dia membuntuti perempuan itu masuk ke dalam. Sampai di dalam dipeluk, wanita itu diciumi. Lalu kemudian wanita itu mengadu kepada Rasul, maka Rasul manggil kepada Yasir bin Ammar. Murka, Nabi menyatakan, kamu telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan berkhianat kepada suaminya yang seorang mukmin. Maka tidak ada pengampunan untukmu. Yasir bin Ammar bercucuran air mata, mengasingkan diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menurunkan ayat pengampunan kepada Yasir bin Ammar. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, jangan pernah kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala apapun kesalahan kita. Nah, mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada guna dan manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi